warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat, hidayah, serta nikmatnya yang begitu melimpah yang telah Ia berikan kepada kita selaku hambanya. Semoga para viewers yang menonton video ini akan mendapatkan rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, halo teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Siska Lestari, mahasiswi semester 4 dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu saya atau melakukan sharing kepada kalian semua mengenai materi regulasi emosi secara teori dan regulasi emosi secara kajian Islam. Nah, teman-teman udah ada yang pernah dengar belum sih tentang regulasi emosi itu apa? Pastinya udah pernah dengar dong, atau jangan-jangan ada yang belum pernah sama sekali nih dengar ataupun tahu apa sih itu regulasi emosi. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengulik pembahasan tentang materi regulasi emosi ini, baik secara teori ataupun secara kajian Islam. Tidak perlu lama-lama lagi, jadi kita langsung ke materinya. Regulasi emosi biasanya juga dikenal dengan stabilisasi emosi. Dikutip dari Chen 2016, regulasi emosi adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang atau individu dalam mengatur dan mengubah emosi yang di dirinya ataupun dari orang lain. Simpelnya gimana sih? Simpelnya adalah regulasi emosi merupakan sebuah cara yang kita lakukan atau yang seseorang lakukan untuk merubah dan mengatur emosi yang ada dirinya atau emosi yang datang pada dirinya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian. Sekarang kita akan beralih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi. Di sini saya akan menyebutkan 3. Yang pertama lingkungan, yang kedua pola asuh orang tua, dan yang ketiga itu pengaruh pandangan dari luar. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ada lingkungan. Tentunya hal ini tuh tidak bisa terlepas dari pembahasan kali ini. Kita pasti tahu lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap emosi seseorang. Entah itu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan di masyarakat. Keharmonisan keluarga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi seorang anak. Begitupun juga lingkungan sosial dan sekolahnya. Yang kedua itu adalah pengaruh pola asuh. Pola asuh orang tua. Di sini tuh banyak sekali macam-macam pola asuh orang tua. Yang pertama ada pola asuh secara otoriter, ada pola asuh acuh tak acuh, ada yang memanjakan ataupun ada yang sangat memberikan kasih sayangnya secara penuh. Nah, dari macam-macam pola asuh tersebut, itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana anak berperilaku, bagaimana anak meregulasi emosinya, apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan oleh orang tua, itu akan dicontoh oleh anaknya. Itu pola asuh orang tua ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi seorang anak. Yang terakhir itu ada pengaruh pandangan dari luar. Kalian pernah tahu gak sih ternyata tuh ada loh pelatihan tentang regulasi emosi. Saya juga baru dengar baru-baru ini ternyata ada pelatihan gimana caranya untuk regulasi emosi. Kayaknya itu keren banget gak sih? Kita bisa tahu cara untuk meregulasi emosi dengan baik. Ilmu-ilmunya pasti akan sangat bermanfaat. Mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan, ada event kayak gitu, saya menyarankan teman-teman dan
tentunya diri saya sendiri untuk mengikuti pelatihan tersebut. Karena tentunya itu akan sangat bermanfaat untuk diri kita. Kita bisa mengimplementasikannya kepada diri kita, ataupun kita bisa berbagi materi, berbagi ilmu kepada orang lain. Nah, setelah kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi, sekarang kita akan beralih kepada teknik untuk meregulasi emosi. Di sini yang pertama itu ada cognitive reappraisal. Pada teknik ini, seseorang itu akan merubah pola pikirnya ke yang lebih positif dalam menginterpretasikan suatu peristiwa. Contohnya seperti apa? Contohnya itu ketika misalnya ada seorang teman yang membuat kita marah karena dia melakukan kesalahan yang jelas-jelas itu tuh disengaja. Dan kita tuh sangat marah awalnya. Namun karena kita menggunakan teknik cognitive reappraisal ini, kita akan berpikiran bahwa oh mungkin dia tuh nggak sengaja. Meskipun kita tahu bahwa itu disengaja gitu. Nah, ini yang dinamakan cognitive reappraisal. Selanjutnya itu ada expressive suppression. Pada teknik ini, seseorang individu itu akan melakukan penekanan pada emosi yang muncul pada dirinya, namun penekanan emosi tersebut dilakukan secara sadar. Meskipun expressive suppression ini hanya sifatnya sementara, karena hanya memperhambat, bukan untuk menghilangkan gitu. Nah, contohnya gimana sih? Contohnya itu ketika kita menahan emosi dengan cara mengepalkan tangan, ataupun ketika kita ingin menangis, kita menahan nangis, itu kita menggigit lidah kita. Nah, seperti itu adalah contoh dari expressive suppression. Kalau saya sendiri itu ketika saya sedang marah, saya akan mencoba menggunakan teknik pernafasan 4-7-8. Kalian pernah dengar gak sih tentang teknik pernafasan ini? Tentunya pernah dong. Nah, yang benar itu 4 detik untuk kita mengambil nafas, 7 detik digunakan untuk menahan nafas, dan 8 detik digunakan untuk menghembuskan nafas. Selain itu, biasanya saya ketika saya ingin menangis, tapi saya tidak ingin menangis di hadapan orang lain, saya akan menggigit lidah saya gitu, untuk menahan air mata saya untuk keluar. Selanjutnya, kalian pernah tahu gak istilah butterfly hug? Itu kalian pasti pernah dengar gak sih teknik butterfly hug? Nah, saya di sini akan mempraktekkan bagaimana cara teknik butterfly hug. Hal yang pertama dilakukan adalah menyilangkan tangan kalian di depan dada seperti ini. Kemudian kalian bisa menepuk-nepuk sambil menutup mata. Nah, sambil kalian menepuk-nepuk, kalian bisa melakukan self-affirmation. Contohnya, terima kasih diri saya telah bangkit dari masalah sebelumnya. Terima kasih diri saya karena telah bertahan selama ini. Terima kasih diri saya karena telah hebat, telah menjadi orang hebat, telah bertahan sejauh ini, telah melewati segala hal rintangan yang telah terjadi. Seperti itu. Kemudian, lakukan hal itu sampai kalian merasa tenang. Ya, masih banyak lagi nih teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk meregulasi emosi. Yang penting, kita harus ingat bahwa kita hanya bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, bukan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Mari kita fokus kepada hal-hal yang ada pada under control kita, bukan pada apa yang ada di luar dalam diri kita. Oleh karena itu, sekian untuk teknik yang bisa dilakukan untuk meregulasi emosi yang saya jelaskan. Kemudian kita akan beralih kepada materi selanjutnya, yaitu kajian Islam tentang meregulasi emosi. Sekarang kita beralih kepada kajian Islam tentang regulasi emosi. Menurut pandangan Islam, terdapat 2 alasan kenapa sih emosi dan perasaan itu akan bergejolak. Yang pertama, karena kebahagiaan yang memuncak. Dan yang kedua, karena terkena musibah yang berat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa yang mampu menguasai perasaannya, baik itu dalam peristiwa yang memilukan atau bahkan yang menggembirakan sekalipun,
maka orang tersebut itu tergolong kepada manusia yang memiliki keteguhan, keyakinan, dan kekukuhan. Dari hadis tersebut kita bisa tahu nih bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan atas keberhasilan yang telah kita lalui, yaitu keberhasilan menahan nafsu. Nah, nafsu di sini itu dimaksudkan kepada perasaan ataupun emosi, baik itu emosi yang sedih ataupun emosi yang senang. Perlu diingat bahwa Rasulullah selalu mengajarkan umatnya untuk terus bersabar. Kita sebagai umatnya patut untuk mencontoh, meneladani sikap dan sifat Rasul. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasul merupakan manusia yang diciptakan oleh Allah, yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan kebaikan, untuk menyebarkan agama Islam, untuk memberikan kabar gembira kepada umat manusia bahwa Islam merupakan agama yang baik. Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada kebaikan dan menjauhi kebatilan. Tentunya akan ada banyak sekali contoh yang bisa saya sebutkan ketika membicarakan Rasulullah. Namun, pada kali ini saya akan membicarakan salah satu contoh yang Rasul contohkan kepada umatnya agar kita bisa teladani dan bisa kita contoh. Yaitu ketika Rasul melakukan dakwah, beliau tidak luput dari hinaan. Beliau tidak luput mendapatkan cacian, makian. Bahkan orang-orang kafir melempari beliau dengan batu kerikil. Dan bahkan beliau pun diancam untuk dibunuh. Namun pada saat itu Rasul tidak membalasnya. Rasul tidak melakukan pembalasan sedikit pun. Dia hanya melakukan tugasnya yang diperintahkan oleh Allah. Karena beliau percaya bahwa orang yang sabar dan orang yang melakukan beribadah dengan khusyuk akan mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga sebagai reminder kepada diri kita bahwa ketika kita beribadah, sebisa mungkin kita melakukannya dengan khusyuk. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahwa manusia itu tidak diperbolehkan sama sekali untuk bersikap sombong dan takabur. Kemudian dalam Al-Quran pula, manusia telah dipesankan bahwa untuk mampu meregulasi emosinya, Islam mengajarkan kita untuk tidak terlalu berlebihan saat mengekspresikan perasaan, baik itu perasaan saat senang ataupun saat sedih. Baik teman-teman, sudah berakhir penjelasan dari saya. Terakhir, saya ingin menyampaikan sedikit reminder untuk teman-teman dan tentunya untuk diri saya sendiri, yaitu jangan hanya datang ke hadapan Allah saat kamu mengalami kesusahan, tapi jadikanlah Allah sebagai tempat di mana kamu bisa mengekspresikan segala perasaan kamu, baik saat kamu senang, baik saat kamu sedih. Dan ingatlah bahwa ketika kamu mendapatkan nikmat, jangan lupa untuk mengucapkan syukur alhamdulillah. Dan juga ingatlah ketika kamu mendapatkan cobaan, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan membiarkan hambanya mendapatkan cobaan yang di luar kemampuannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga saya berharap video ini akan bermanfaat dan semoga kalian bisa mendapatkan ilmu meskipun itu sedikit dari saya. Saya di sini mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.